tentang hakikat pendidikan Islam. Pengertian untuk pendidikan Islam secara umum, pendidikan itu adalah adalah suatu proses. Jadi pendidikan itu suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir itu intelektual, maupun daya perasaan. Daya perasaan itu emosional. Pendidikan merupakan aktivitas yang diorientasikan kepada pengembangan individu manusia secara optimal. Itu pendidikan. Sekarang kalau pendidikan Islam adalah suatu proses yang melatih perasaan murid-murid dengan cara sedemikian rupa, dengan cara apapun, dengan tujuan hingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan mereka yang dipengaruhi dengan nilai-nilai spiritual. Jadi sikap mereka, tindakan mereka itu harus diisi dengan nilai-nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai-nilai Islam. Jadi tidak hanya sikapnya saja, tapi nilai-nilainya juga harus tertanam pada murid-murid tersebut. Pendidikan Islam juga dapat diartikan suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah. Sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Pendidikan Islam memiliki dua ciri khas. Satu, tujuannya untuk membentuk individu menjadi bercorak tinggi menurut ukuran Al-Quran. Itu satu. Dua, isi pendidikannya adalah ajaran Allah yang tercantum lengkap di dalam Al-Quran, yang pelaksanaannya dipraktekkan oleh Rasulullah. Itu pendidikan Islam. Ada lagi pendidikan Islam yang mengatakan pendidikan Islam itu usaha dalam perubahan sikap. Jadi sikap yang tadinya tidak baik menjadi baik, dan tingkah laku mau individu atau kelompok dengan menanamkan ajaran-ajaran agama Islam. Dua, sekarang tujuan pendidikan Islam. Adapun pendidikan Islam mempunyai tujuan, pasti punya tujuan. Tujuannya itu pertama untuk membentuk manusia muslim yang berakhlak mulia. Kita harus berakhlak. Biasakan kalau akhlak, kalau ada itu al-adabu fawqal ilmi. Ternyata akhlak itu lebih atas daripada ilmu. Percuma punya ilmu tapi tidak berakhlak. Cakap dan percaya diri. Terus percaya diri. Terus berguna bagi manusia, bagi masyarakat. Harus jadi orang yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat. Bagaimana manfaat itu? Manfaat itu isolu khair ila ghair, tersampainya sebuah kebaikan kepada orang lain, itu namanya manfaat. Jadi menyampaikan kepada orang lain sehingga kebaikan itu tertanam pada diri orang lain, itu namanya bermanfaat. Itu tujuannya. Terus manusia muslim, yang dimaksud dengan manusia muslim adalah pribadi-pribadi muslim yang mempunyai keseimbangan, yang dapat mengintegrasikan kesejahteraan kehidupan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Jadi harus seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu manusia-manusia yang muslim. Terus mengembangkan etos ta'awun. Ta'awun itu kan tolong menolong. Wata'awan alal birri wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Dan sekian, terima kasih. B. Kelemahan dan tantangan pendidikan Islam. 1. Kelemahan dan kendala pendidikan Islam. Dari kalangan guru, keluhan yang sering dikemukakan adalah alokasi waktu yang kurang memadai dan isi kurikulum yang terlalu bersyarat. Di samping itu, sarana dan lingkungan sekolah yang kurang menunjang dalam pelaksanaan pendidikan agama. Selain itu, dari pihak orang tua yang kurang memperhatikan kerjasama. Banyak pula kekurangan dari pihak guru agama. Di antara kekurangan mereka adalah keterbatasan kemampuan menguasai materi yang diajarkan.
Dan kalau muncul isu-isu yang mempertahankan nilai-nilai dasar agama dengan penemuan baru dari kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, guru-guru baru memberikan penjelasan yang memadai. Sebagian guru nampaknya tidak cukup mempunyai pengetahuan yang komprehensif untuk menjawab permasalahan tersebut. Kelemahan lain pada umumnya guru-guru kurang mampu dan tidak dengan bersungguh-sungguh untuk mengembangkan metodologi yang tepat untuk mata pelajaran pendidikan agama. Guru agama di sekolah dasar dari tamatan PGAN selain kurang mendalami materi yang diajarkan juga seringkali mengajar tanpa memperhatikan diktat metodik dan psikologi anak. 2. Beberapa tantangan dalam pendidikan Islam. Kiranya kita perlu sadar bahwa merebaknya kenakalan remaja, perkelahian antar pelajar terutama di kota-kota besar, munculnya premanisme dan berbagai bentuk kejahatan lainnya merupakan tantangan para pendidik, tokoh masyarakat, guru agama, dan kita semua. Tapi kita juga bisa menegaskan bahwa dalam menghadapi kasus kejahatan tersebut, guru agama tidak dapat dipersalahkan gitu saja atau dijadikan kambing hitam. Guru agama tidak dapat dipersalahkan secara pukul rata lantaran ada kejahatan tidak berakhlak, brutal, alkoholis, berkelahi dan bersikap kurang ajar. Banyak faktor lain yang lebih dominan dalam pembentukan perilaku dan watak mereka. Karenanya kita menolak kalau ada pihak menilai bahwa semakin merebaknya kejahatan dan kenakalan remaja itu merupakan indikator kuat terhadap kegagalan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Tokoh-tokoh Islam, ulama, dan guru agama kiranya tetap menaruh rasa prihatin dan perlu proaktif untuk ikut menanggulangi kejahatan dan kenakalan remaja dan premanisme tersebut. Perlu kita sadari bahwa para preman, remaja, dan pelajar yang suka berkelahi, anak-anak yang suka bukan mereka yang melakukan kejahatan di kota-kota besar, sebagian besar berasal dari keluarga muslim, baik dari kalangan yang berada maupun kalangan yang tidak punya. Kesadaran masyarakat untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan sedini mungkin kepada anak-anak didik kita mampu makin tumbuh dan merata. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin maraknya kegiatan pendidikan agama melalui media massa, munculnya pengajian, majelis taklim, madrasah diniyah, pesantren kilat, taman pendidikan Al-Quran, dan lain-lainnya. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. 1. Tujuan. Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. 2. Guru. Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. 3. Anak didik. Anak didik adalah orang yang dengan sengaja datang ke sekolah. Orang tuanya lah yang memasukkannya untuk dididik agar menjadi orang yang berilmu, pengetahuan di kemudian hari. 4. Kegiatan pengajaran. Pada umum, kegiatan pengajaran adalah terjadinya interaksi antara guru dengan anak didik dengan bahan sebagai perantaranya. 5. Bahan dan alat evaluasi. Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat di dalam kurikulum yang sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan ulangan. 6. Suasana evaluasi. 7. Teknik-teknik pendidikan. Sementara menurut Muhammad Qutb memberi komentar, tetapi jauh lebih dari itu. Islam belum pernah pula kehabisan persediaan dalam hal teknik-teknik pendidikan dan masih banyak lagi persediaan anak-anak panah di dalam kantongnya. Ia melakukan pendidikan melalui teladan, melalui teguran, melalui hukum, melalui cerita-cerita, melalui pembiasaan, dan melalui pengalaman-pengalaman konkret. Pendidikan
pendidikan Islam yang ideal. Sebelum kita membahas pada konsep pendidikan Islam yang ideal, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan pendidikan itu. Menurut M.J. Langeveld, pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing yang belum pada kedewasaan. Sedangkan pendidikan dalam arti yang lebih luas meliputi perbuatan dan semua usaha yang dilakukan oleh generasi tua untuk melimpahkan pengetahuannya, keterampilannya, kecakapannya, serta pengalamannya pada generasi muda untuk menyiapkan mereka agar mereka dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik itu fungsi jasmaninya ataupun fungsi rohani. Pendidikan Islam yang ideal adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan logikanya dengan baik, berinteraksi sosial dengan baik, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, pendidikan Islam yang ideal itu adalah membina potensi spiritual, emosional, dan intelijensinya secara optimal. Nah, ketiganya ini terintegrasi dalam satu lingkaran. Aktivitas pendidikan Islam pada dasarnya merupakan upaya dalam mewujudkan spirit Islam, yaitu suatu upaya dalam merealisasikan semangat hidup yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Selanjutnya, spirit itu digunakan sebagai pedoman hidup. Spirit Islam ini berakar dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan pendidikan Islam dalam Al-Quran adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba dan khalifahnya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari uraian yang telah dipaparkan tadi, dapat dirumuskan bahwa konsep pendidikan Islam yaitu yang pertama, pendidikan dalam konsepsi ajaran Islam merupakan manifestasi dari tugas khalifah di muka bumi. Manifestasi ini akan bermakna fungsional jika seluruh fenomena kehidupan yang muncul dapat diberi batasan-batasan moralitasnya. Yang kedua, pendidikan Islam memahami alam dan manusia sebagai totalitas ciptaan Allah, sebagai satu kesatuan di mana manusia yang diberikan orientasi kreatif untuk mendayagunakan alam tidak bisa terlepas dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang termasuk ke dalam sifat rububiyahnya. Yang ketiga, atas dasar ketauhidan, pendidikan Islam harus mendasarkan orientasinya pada penyucian jiwa, sehingga setiap diri manusia mampu meningkatkan dirinya dari tingkatan iman ke tingkatan ihsan. Al-Asabani mengatakan bahwa pendidikan Islam harus mempunyai unsur-unsur dan syarat-syarat, diantaranya yang pertama, dalam segala prinsip, kepercayaan dan kandungannya harus sesuai dengan spirit atau ruh Islam. Yang kedua, berkaitan dengan realitas masyarakat dan kebudayaannya serta sistem sosial, ekonomi, dan politiknya. Yang ketiga, bersifat terbuka terhadap segala pengalaman. Yang keempat, pembinaan berdasarkan pengkajian yang mendalam. Yang kelima, bersifat universal dengan standar keilmuan. Yang keenam, selektif. Yang ketujuh, bebas dari pertentangan. Dan yang terakhir, proses percobaan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Selain itu, menurut Malik Fajar, pendidikan Islam harus memenuhi 4 tuntutan. 4 tuntutan tersebut diantaranya yang pertama, kejelasan cita-cita dan langkah-langkah operasional dalam mewujudkan cita-cita pendidikan Islam. Yang kedua, memperdayakan kelembagaan dengan menata kembali sistemnya. Yang ketiga, meningkatkan dan memperbaiki manajemen. Yang keempat, meningkatkan mutu sumber daya manusia.
Tujuan pendidikan Islam bisa terlaksana apabila ditopang dengan pilar yang dapat menjaga keberlangsungan pendidikan Islam tersebut. Pilar penopang pendidikan Islam yang dibutuhkan untuk bekerja sinergis terdiri dari keluarga, masyarakat, sekolah, madrasah atau lembaga pendidikan, dan negara. 2. Komponen penunjang pendidikan Islam. Tujuan dari pola pendidikan Islam bisa terlaksana jika ditopang dengan pilar yang akan menjaga keberlangsungan dari pendidikan Islam tersebut. Pilar penopang pendidikan Islam yang dibutuhkan untuk bekerja sinergis terdiri dari A. Keluarga. Dalam pandangan Islam, keluarga merupakan gerbang utama yang membukakan pengetahuan atas segala sesuatu yang dipahami oleh anak-anak. B. Masyarakat. Ada beberapa peran yang bisa dimainkan oleh masyarakat sebagai pilar penopang pendidikan generasi Islam, yaitu sebagai contoh penyelenggaraan pendidikan dari negara dan laboratorium permasalahan kehidupan yang kompleks. C. Madrasah atau sekolah ataupun lembaga pendidikan yang lainnya, yaitu tempat untuk mengkaji keilmuan secara intensif dan sistematis didukung dengan fasilitas yang menunjang proses belajar agar lebih efektif. D. Negara. Sebagai pilar penopang, negara bisa mewujudkan pola pendidikan Islami yang lebih optimal, efektif, dan sempurna jika didukung dengan kebijakan yang dikeluarkan berlandaskan syariat Islam. 3. Peran masyarakat sebagai pendukung pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, keseimbangan hidup meliputi beberapa prinsip, yakni keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial, serta keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan amal. Hal ini merupakan konsep pendidikan Islam yang ideal. Namun, realitasnya, problem pendidikan yang ada adalah problem sistemik pendidikan, yang artinya permasalahan ini menyangkut keseluruhan komponen pendidikan, mulai dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan sistem pendidikan nasional, manajerial pemerintah, kompetensi guru atau dosen, kurikulum, sarana prasarana, dukungan masyarakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penanganannya juga harus melibatkan berbagai pihak dan sudah seharusnya permasalahan ini merupakan tanggung jawab bersama. Terbukanya kesempatan bagi masyarakat dan orang tua peserta didik untuk mengevaluasi proses pendidikan memungkinkan akan munculnya partisipasi dari masyarakat sekitar, khususnya orang tua peserta didik, dalam menyelenggarakan pendidikan. Misalnya, sekolah bisa mengundang orang tua peserta didik dan juga masyarakat sekitar untuk bisa berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan operasionalisasi kegiatan sekolah. Dengan demikian, pada level makro secara nasional bisa dilaksanakan realokasi anggaran pembangunan pendidikan. Anggaran pendidikan pemerintah yang terbatas ini hanya diarahkan kepada sekolah-sekolah yang memiliki peserta didik dengan latar belakang yang kurang mampu. Sedangkan bagi sekolah-sekolah yang peserta didiknya terdiri dari orang tua yang berlatar belakang sosial ekonomi yang relatif kaya, diharapkan bisa self-supporting dalam pembiayaan sekolah.